Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah komputasi awan yang berjudul Implementasi Web Service pada Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia. Nah, perkenalkan satu persatu nama kelompok kami. Yang pertama ada Mas Ardian Karisvianto dengan NIM 2018-53101. Yang kedua ada Mas Ardian Angga Pratama dengan NIM 2018-53162. Yang ketiga ada Mas Anas Burhanuddin dengan NIM 2018-53008. Yang keempat ada saya sendiri, Mas Agung Miftaryadi dengan NIM 2018-53080. Dan yang terakhir ada Mbak Winda Triasnika dengan NIM 2018-53069. Nah, langsung saja masuk ke materi ya. Pendahuluan, apa itu web service? Nah, web service adalah konsep baru dalam sistem informasi terdistribusi melalui web yang menggunakan teknologi XML dengan standar protokol HTTP dan SOAP. Konsep teknologi web service muncul untuk mendukung sistem terdistribusi yang memiliki infrastruktur yang berbeda. Karena web service menggunakan XML, maka teknologi ini dapat mendukung integrasi berbagai platform, sistem, dan aplikasi, baik infrastruktur intranet dan extranet. Nah, masuk ke pembahasan. Aplikasi kosakata bahasa Indonesia ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, JavaScript, dan HTML. Sedangkan untuk pengelolaan basis data menggunakan MySQL. Metode penelitian yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi ini adalah SDLC atau System Development Life Cycle. Selanjutnya yaitu pada bab pembahasan. Halaman web pada aplikasi ini terdiri atas beberapa bagian antara lain halaman beranda, output, dan output web service. Halaman beranda berisi fungsi pencarian kata. Halaman output menampilkan kata yang dicari sebagaimana diinputkan pada halaman beranda dan ditampilkan line yang berkaitan dengan kata yang dicari. Halaman output web service berisikan kata dengan format XML yang berisi tentang ID underscore kata dari masukan kata underscore data dasar itu sendiri ya, dan seluruh fungsi yang disediakan dalam sistem ini. Ini contoh pada aplikasi kosakata bahasa Indonesia. Di sini ada pencarian. Jika memasukkan kata akan memunculkan yang hasil bunga itu. Halaman output yang ditunjukkan oleh gambar sebelumnya berisi kata yang dicari oleh pengguna beserta informasi lain yang terkait dengan kata tersebut. Informasi yang dimaksud adalah definisi kata, kelas kata, sinonim atau kata yang mempunyai arti mirip, antonim, kata yang mempunyai arti berlawanan, kata jadian, dan kata majmuk. Halaman output juga menampilkan hiponim dan meronim. Hiponim merupakan kata yang mempunyai arti lebih khusus. Sebagai contoh, kata linu merupakan kata dengan arti lebih khusus dibanding kata sakit. Maka linu adalah hiponim dari sakit. Begitu pula anggrek merupakan hiponim dari kata bunga. Meronim merupakan kata yang menunjukkan bagian. Misalnya kata putih merupakan meronim dari kata bunga. Nah, di sini kita dapat melihat contoh tampilan codingnya. Dapat kita lihat pada gambar 3 ini. Halaman keluaran web service yang ditunjukkan oleh gambar 3 ya, yang ditampilkan pada layar ini menggunakan format XML. Dengan tag yang mudah dikenali, fitur yang diimplementasikan pada aplikasi kamus ini terutama berfokus pada hiponim dan meronim. Yang hiponim dan meronim tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Kemudian lanjut, data diperoleh dari KBBI, aplikasi kateklo.bahtera.org, dan kamus Thesaurus Pusat Bahasa Indonesia. Data yang diambil dari KBBI
yang bisa dimanfaatkan dan yang hanya disediakan hanyalah kata dasar dan jenis dari kata dasar tersebut. Sedangkan data yang dapat diambil dari aplikasi Kateklo antara lain fitur sinonim, antonim, kata kejadian, kata majemuk yang juga di aplikasi Kateklo ini dimanfaatkan fungsi web service dengan menyediakan akses API yang boleh dikembangkan oleh pengembang. Data terakhir didapatkan dari Thesaurus Pusat Bahasa Indonesia dengan menginputkan kata-kata yang berhubungan dengan sinonim, antonim, hiponim, dan meronim secara manual dengan membuat basis data tersendiri. Dengan menggabungkan data yang diperoleh dari KBBI dan disatukan sehingga membentuk data yang bisa disambungkan dengan aplikasi Kateklo dengan memanfaatkan API yang sebelumnya telah disediakan oleh pihak Kateklo itu tersebut. Untuk mengakses halaman web service atau outputnya, sebelumnya penyelesaian halaman awal untuk user masuk dengan memanfaatkan akses API tersebut dan cara menggabungkan antara dua komponen yang berbeda sehingga akan muncul tampilan data yang hasilnya mencakup data dari pemanfaatan web service dari sistem lain dan penambahan data dari sumber yang lain sehingga data akan menjadi kompleks dan lengkap. Pengelolaan area web service pada aplikasi ini tetap memanfaatkan web service yang ada di sistem lain dan mengubah dan menggabungkan menjadi web service sendiri dengan format XML dan JSON sesuai dengan konsep implementasi web service tersebut, sehingga akan meningkatkan kolaborasi antara pemrograman dengan klien lain yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail pemrograman yang terdapat di dalamnya. Manfaat dengan adanya penerapan aplikasi kosakata ini diharapkan dapat menyediakan sebuah kosakata yang berstandar untuk bidang tertentu, sehingga pengguna dapat secara konsisten menetapkan istilah yang akan dipakai sebagai indeks dan menjadi sebuah panduan bagi pengguna sistem informasi. Ketika memilih istilah untuk digunakan dalam pencarian berdasarkan subjek serta menjadi sumber bagi istilah-istilah yang sudah terstandarisasi di bidang pengetahuan tertentu. Selain itu, memudahkan mencari sinonim dari suatu kata yang membantu mengembangkan pemahaman kata beserta sinonim, antonim, hiponim, dan meronimnya. Untuk kesimpulan, pembuatan aplikasi kosakata ini meliputi tahapan analisis kebutuhan, tahapan perancangan, tahapan implementasi, dan kemudian dilanjutkan pada tahapan pengujian. Dan sudah dijelaskan oleh teman kami yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu sesuai dengan analisis sistem. Kemudian yang ditawarkan pada aplikasi Kamus ini adalah yang pertama penambahan fitur hiponim dan meronim yang dapat menambah pengertian kata dari kosakata bahasa Indonesia. Untuk hiponim dan meronim sudah dijelaskan tadi oleh teman saya. Yang kedua, pemanfaatan layanan web service sehingga memungkinkan sistem lain berinteraksi dengan aplikasi Kamus ini. Baik, dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kami, apabila ada kata yang salah, kurang berkenan, mohon maaf. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Gung. Gung? Pateni. Iku background-nya ada di iku. Piye temati? Malah. Oh, gak peduli. Gung, caranya piye Gung mateni Gung? Gak iso dibuli.
Pencet tombol itu lho. Camtasia. Pause. Stop toh.